Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Nini dari TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang praktikum mengelola file dari baris perintah. Salin, pindahkan, buat, hapus, dan atur file dari baris perintah. Hasilnya, gunakan karakter pengganti seperti wildcard untuk menemukan dan memanipulasi file. Sebagai student pengguna workstation mesin tersebut, jalankan perintah berikut lab untuk memastikan lingkungan Anda untuk latihan ini, untuk memastikan bahwa semua sumber daya dibutuhkan tersedia. Oke, langsung saja kita buat. Lalu langkah selanjutnya, sebagai pengguna di workstation mesin tersebut, masukkan server B mesin sebagai student sebagai pengguna tersebut. Kita akan memulai. Jika sudah seperti ini, maka kita akan lanjut buat direktori bernama project plans di dalam dokumen direktori tersebut. Dokumen direktori tersebut ditempatkan di student directory home pengguna. Buatlah dua file kosong di dalam project plans direktori tersebut dengan nama sensor 1 project plan ODF dan sensor 2 project plan ODF. Oke. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti yang ada di contoh ini, yaitu DRW XR 2 student 70 April tanggal 7 jam 12.49. Nah, jika sudah, maka kita akan lanjut. Buatlah beberapa set file kosong untuk menggunakan dalam lab ini jika Anda tidak langsung mengalami pintasan eksponensial yang dimaksud. Oke, kita lanjut. Jika sudah, sebagai penulis seri novel misteri yang sukses, Anda sedang mengedit bab-bab novel terlaris yang Anda berikutnya untuk menerbitkan. Buatlah 8 file dengan nama ganti Pleasure dengan Hangga Income Mystery Capsule ODX. Kita buat. Nah, jika sudah, di sini ada chapter 1, chapter 2, dan chapter 3. Lanjut, kita gunakan satu perintah untuk membuat direktori berikut, yaitu video season 1 dan video season 2.
Jika sudah, maka kita akan ketik pindahkan video TV yang sesuai dengan subdirektori musim hanya dengan menggunakan dua perintah. Nah, jika sudah tampilan video musim 1 dan ini video musim 2. Kita lanjut. Kita akan buat my bestseller directory dalam sebuah dokumen directory tersebut. Buat chapter directory dalam my bestseller directory tersebut. Oke. Lanjut. Jika sudah, maka kita akan lanjut buat yang kedua, yaitu kita akan buat 3 directory bernama editor, checks, and focus di bawah my bestseller directory dengan menggunakan satu perintah. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan lanjut ubah chapter directory. Gunakan tanda ini sebagai perintah directory utama untuk memindahkan semua tab buku ke dalam chapter directory tersebut yang sekarang menjadi directory Anda saat ini. Gunakan sintaks yang paling sederhana untuk menentukan directory tujuan. Jika sudah, pindahkan 2 bab pertama ke editor directory tersebut. Gunakan penulisan kurawal dengan rentang untuk menentukan nama file bab yang akan dipindahkan ke jalur relatif untuk directory tujuan. Jika sudah, kita akan lanjut. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, kita akan lanjut ke 7.3. Gunakan satu perintah untuk memindahkan bab 7 dari bab 8 chapter directory ke Fisker directory. Tunjukkan nama file bab dengan menggunakan peluangsan kurung awal dengan daftar string dan tanpa menggunakan karakter di wildcard. Oke. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke 8, yaitu kita ubah directory kerja Anda ke video season 2, lalu salin episode pertama musim tersebut ke
sini direktori tersebut gunakan satu CD perintah untuk mengubah direktori kerja Anda. Oke. Lalu kita ketik ini. Jika sudah, kita akan menjalankan perintah. Gunakan satu perintah untuk memindahkan dari direktori kerja Anda ke direktori tersebut. Daftarkan file-file di dalamnya. Gunakan argumen untuk kembali ke direktori sebelumnya. Oke. Lanjut. Jika sudah, maka kita akan lanjut ke para penulis bab 5 ingin bereksperimen dengan memungkinkan perubahan. Salin kedua file dari dokumen My Bestseller chapter directory ke dalam dokumen My Bestseller change directory untuk mencegah perubahan modifikasi file asli. Oke, selanjutnya lalu jika sudah seperti ini, maka kita ubah direktori saat ini ke change direktori tersebut. Gunakan det plus discount f perintah dengan substitusi perintah untuk menyalurkan My Mystery Capture 5 ODF file ke file baru. Kita menyertakan tanggal lengkap. Gunakan Mystery Capture YYY NM DD ODF format tersebut. Kita ikutin saja. Aduh, salah. Maaf, sorry. Sebentar. Tolong dari add change.
Lanjut kita buka lagi. Sepertinya ada kesalahan di sini. Bentar, terakhir kita di chapter 10. Sepertinya di chapter 10 kita ulang dari sini. Jadi change. Coba kita mulai dari sini ya. Jika sudah, kita coba di sini. Saya takut ada yang keliru ya. Saya lupa, maaf. Saya coba, saya lupa. Sorry. Saya lupa. Sorry. Nah, jika sudah,
Maka kita lanjut. Setelah meninjau lebih lanjut, Anda akan memutuskan bahwa Anda tidak memerlukan perubahan alur cerita. Hapus change directory tersebut, yaitu kita pakai rm story. Lanjut kita pakai Nah, jika sudah, hapus vcat directory dengan menggunakan rm perintah dengan repository tersebut kembali ke student directory home pengguna. Buat tautan keras ke dokumen project plan season 2 project plan ODE file tersebut dan beri nama tautan tersebut. Nah, jika sudah, kita akan mkd. Karena ini bersifat link, jadi kita menggunakan ini. Sepertinya ada yang salah ya. Coba kalau yang di sini belum bisa. Coba ya. Sorry. Akhir kemana? Oh alah, sepertinya agak acak-acakannya yang punya saya di sini. So kalau nggak diginin nggak cukup melihat.
lalu kita ketik tampaknya di sini harus agak sedikit berhati-hati karena kebanyakan di sini salah ya. Oke, jika setelah menyelesaikan tugas tersebut, kembalilah ke workstation mesin sebagai student pengguna. Jika sudah seperti ini, maka hasilnya tampilannya sama seperti ini. Jika sudah, kita akan ketik apa ya, karena saya ingin itu, maka kita akan ketik sebagai semula tersebut gunakan sebagai stimulus session, gunakan perintah itu untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaikan kesalahan dijalankan perintah hingga berhasil. Coba kita lihat. Ada yang sama lagi nggak ya? Ini sudah. Kita akan ini dulu, exit dulu. Nah, jika sudah, baru kita ini. Jika pada workstation mesin gunakanlah perintah untuk menyelesaikan latihan langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya latihan sebelumnya tidak memengaruhi. Penting untuk memastikan sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mengaruhi latihan yang akan datang. Oke. Jika sudah, tampilan seperti ini. Jika kita telah menyelesaikan tugas chapter 7 ya. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.